Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Firman menjadi manusia, dan di situ bahasa Yunaninya adalah shat, menjadi daging. Daging manusia Yesus itu. Berarti nggak bisa dilepaskan manusia Yesus, ya nggak bisa dilepas dengan daging. Karena apa? Daging ini wujud firman, nggak bisa dilepas. Ketika Yesus disalib, itu juga dalam keadaan dagingnya masih ada. Ya, masih ada itu. Ya memang iya dagingnya. Ya, dan dagingnya ini adalah wujud firman. Berarti itu firman Tuhan. Berarti Yesus itu, ya disalibnya itu dalam keadaan dia sebagai manusia sekaligus sebagai Tuhan. Tidak, itu tidak. Kalau tidak mengatakan itu, berarti menolak Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Karena apa? Firman berwujud manusia, berwujud dagingnya Yesus itu. Jangan dilupakan itu. Pihak Kristen menolak apapun berarti menolak Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Oke. Itulah sebabnya saya selalu menolak menganalisa tentang Yesus yang maha ajaib. Tidak bisa dimengerti oleh otak dan logika manusia. Nah, kenapa kita harus menganalisa Yesus ini? Dia datang dari surga kok, kembali ke surga. Masa kita manusia ciptaan dia ini mengerti tentang dia? Tidak bisa. Hanya segitulah penjelasan Alkitab tentang diri Yesus, tidak lebih. Dan saya tidak boleh menambah. Alkitab sendiri pun tidak jelas sama sekali bagaimana fisik Yesus itu. Bagaimana? Jelas. Ya. Filipi 2 ayat 7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan sampai situ aja. Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kalian sebagai manusia. Oke. Sebatas itu. Tertulis ini, bukan sebatas itu. Bagus tidak itu. bisa kita pahami Dalam sampai ditambah itu 100%, tidak bisa. Jadi kalau di situ mengosongkan dirinya, seharusnya Yesus waktu ditangkap, dagingnya sudah enggak maunya ada. kita, tapi ternyata Bukan. tidak bisa kita Bukan bayangkan. maunya, karena pernyataan di Yohanes disebutkan firman telah menjadi daging, ya kan? Iya, betul, Nah, ya. di situ letaknya kekacauan Injil. Nggak ada kekacauan. Bapak yang kurang paham, nggak ada kekacauan. Bapak Oke, yang kurang paham. bisa kacau kita bilang karena kita tidak paham. Kenapa paham gampang itu? Nggak, Firman jadi manusia. Nggak bisa dipahami. Kenapa? Tuhan itu nggak bisa. Firman jadi manusia. Dia maha ajaib. Manusia Yesus yang tersalib. Itu loh, manusia Yesus tersalib. Mana ayatnya ada? Bukan tafsir saya. Nah, kalau Bapak nggak percaya lain cerita ya, tapi jangan dipaksain seperti Ibu bilang. Jangan dipaksakan. Ini Injil katakan. Memang gitulah kata dia, udah. Nah, itu. Jadi manusia Yesus itu tersalib, bukan Tuhan Yesus yang disalib. Manusia. Nabi Isa yang disalib. Nah, makanya saya kembalikan lagi bahwa firman adalah Tuhan. Firman telah menjadi daging manusia Yesus. Kalau seandainya kemudian Yesus mengosongkan diri dalam keilahiannya, ya seharusnya Yesus sudah nggak ada dagingnya karena daging wujud firman. Itu. Kok ada dagingnya? Merendah mengosongkan diri itu maksudnya Pak, dia mau menjadi manusia. Padahal dia firman Allah itu maksudnya. Ya. Jadi bukan yang ada daging. Iya, orang manusia kok nggak ada dagingnya piye sih? Kalau bagi saya Pak ya, bagi saya nih pribadi, bagi saya itulah keunikan Yesus. Tidak ada manusia seperti dia. Itulah keunikan Yesus ini yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Karena otak saya kecil, otak manusia kecil, lebih besar dia. Keajaiban, maha ajaib. Kita seharusnya paham tentang masalah Tuhan itu, paham tentang Tuhan. Karena apa? Mustahil Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha segala-galanya, Allah maha mampu. Mustahil Tuhan yang maha mampu tidak mampu memberikan pemahaman tentang dirinya kepada manusia. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberi hidup kekal kepada umat-umatku. Siapa manusia biasa atau nabi yang bisa mengatakan aku akan memberikan hidup kekal? Itu hak siapa itu? Memberikan hidup kekal. Memberi hiduplah. Itu hanya hak Tuhan.
tidak ada manusia yang mampu memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi ini. Tidak ada. Kecuali Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia tidak mengatakan saya... Iya. Dia tidak mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak pernah. Karena tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Bukan. Tujuannya bukan. Dia hanya untuk menyelamatkan manusia dan memperkenalkan Tuhan yang benar kepada manusia. Bukan mengatakan akulah Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku, salah dia di situ. Karena Tuhan yang sebenarnya tidak bisa kelihatan. Suaranya pun tidak bisa kedengaran. Tapi dia kan selama di dunia dia kedengaran suaranya, dia kelihatan. Artinya dia datang di dunia bukan menggunakan pangkat ketuhanan itu. Kenapa saya harus ikut Yesus? Karena Yesus itu pemilik surga. Saya harus ikut Yesus karena dia yang punya surga itu. Ya gitu kan? Buktinya, sesaat dia sebelum pulang ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, karena selama di dunia ini dia tidak punya kuasa kan? Sekarang katanya, kepada aku telah dikembalikan segala, iya, kembalilah maksudnya, diserahkan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Saya sebagai manusia berpikir, kalau pemegang segala kuasa di surga, segala kuasa di bumi siapa? Ini bukan manusia lagi nih.